Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengklik video ini. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video narasi yang memaparkan 5 hal yang wajib Anda lakukan jika Anda tertarik untuk berbudidaya lebah trigona atau lebah tanpa sengat. Di beberapa daerah sering juga disebut sebagai kelulut, kelanceng, dan lain sebagainya. Hal-hal apa saja? 5 hal tersebut, simak terus videonya. Jadi yang pertama itu adalah mempersiapkan lokasi budidaya. Lokasi budidaya ini bisa di halaman rumah, bisa di kebun, bisa di tempat-tempat yang kita anggap memadai untuk berbudidaya lebah trigona. Selain itu, usahakan di tempat budidaya yang kita pilih ini terdapat pohon-pohon atau vegetasi bawaan ya yang mungkin saja bisa mendukung lebah kita untuk bertahan hidup dan mengumpulkan makanan. Seperti yang kita tahu bahwa lebah itu mengumpulkan makanannya dari nektar bunga-bunga, kemudian serbuk sari, polen dari bunga-bunga juga, dan resin atau getah-getah pohon seperti mangga, kemudian ada nangka dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang ingin berbudidaya lebah tanpa sengat adalah vegetasi. Jadi vegetasi yang dimaksud ini adalah vegetasi yang kita ciptakan selain dari vegetasi bawaan tempat kita berbudidaya. Vegetasi bawaan ini diharapkan dapat menopang kebutuhan makanan koloni lebah yang kita budidaya, sehingga lebah yang kita budidaya dapat bertahan hidup dan menghasilkan madu seperti yang kita harapkan. Tentu vegetasi ini banyak macamnya. Nanti kita akan membahas lebih jauh tentang vegetasi mana saja yang wajib dimiliki bagi seorang pembudidaya dan vegetasi yang tidak perlu, sehingga tidak terkesan mubazir saat kita mempersiapkan vegetasi. Kemudian hal ketiga yang perlu dipersiapkan adalah memilih jenis lebah tanpa sengat yang cocok dengan wilayah kita. Seperti yang kita tahu bahwa lebah tanpa sengat itu banyak jenisnya, sehingga kita perlu memilih jenis lebah yang cocok dengan tempat atau lokasi kita berbudidaya. Caranya cukup sederhana. Kita perhatikan di sekitar kita ada lebah tanpa sengat yang hidup atau tidak, kemudian identifikasi jenisnya, jenis apa, apakah jenis ini dapat menghasilkan madu yang banyak atau tidak, karena ada beberapa jenis lebah yang lama menghasilkan madu dan ada juga lebah tanpa sengat yang melimpah akan hasil madunya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di video-video selanjutnya. Kemudian yang keempat yang menurut saya wajib Anda lakukan sebagai pemula yang ingin berbudidaya lebah tanpa sengat adalah bergabung di komunitas pembudidaya lebah tanpa sengat di daerah Anda ataupun di media sosial seperti Facebook atau WhatsApp. Mengapa hal ini cukup penting menurut saya? Karena Anda bisa belajar dari teman-teman pembudidaya yang cukup senior, mengambil ilmu mereka dan mengaplikasikan di tempat Anda berbudidaya lebah tanpa sengat. Kemudian yang kelima adalah eksekusi. Ini adalah hal yang cukup penting karena terkadang kita menunda-nunda ide kita jika ingin berbudidaya lebah tanpa sengat hanya sebatas wacana saja. Namun di tahap kelima ini saya harap langsung dieksekusi. Tidak perlu harus mencoba puluhan koloni, ratusan koloni, cukup dengan 1-2 maksimal 5 koloni saja Anda sudah bisa memulai berbudidaya lebah tanpa sengat. Memang seperti yang saya alami,
kegagalan itu sering banyak koloni yang mati, punah ataupun lari, itu sudah biasa. Namun jika kita geluti dengan teliti, dengan seksama, pelajari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan memperbaikinya, insya Allah akan berhasil. Nah, mungkin itu saja beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebagai pemula yang ingin berbudidaya lebah tanpa sekat atau trigona. Terima kasih telah menyimak video ini dengan seksama. Lebih dan kurang mohon maafkan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih.